Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7A sampai D? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi corona yang belum selesai ini. Kita semua dikuatkan olehnya dalam menghadapi ujian dan cobaan ke depan. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini Bapak akan membahas surat An-Nisa ayat 146 dan hadis tentang ikhlas. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Hadis tentang ikhlas yang berbunyi an Nabi Musa Abdillahi bin Qaisin al-Ash'ari qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya. Manakah yang termasuk berperang pada jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi terangkat, maka itulah perang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 3525. Kandungan surat An-Nisa ayat 146 tentang ikhlas, yaitu disebutkan bahwa orang-orang munafik akan dimasukkan ke dalam neraka pada tingkatan yang paling bawah. Selanjutnya ayat 146 surat An-Nisa ini juga menjelaskan bahwa ancaman Tuhan yang sangat keras itu tidak akan menimpa jika mereka satu bertaubat dan menyesali perbuatannya. Taubat ini yaitu taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubatan nasuha, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Yang kedua, mereka betul-betul berusaha untuk melakukan amal saleh yang dapat menghilangkan noda kemunafikannya dengan selalu bersifat jujur, baik dalam berkata maupun berbuat, dapat dipercaya, memenuhi janji, ikhlas terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan tetap melakukan salat dengan khusyuk, serta tekun, baik di hadapan orang maupun pada waktu sendiri-sendiri. Yang ketiga, mereka berpegang teguh kepada ajaran Allah, yang itu meniatkan taubat dan amal soleh pada keridhaan Allah, serta berperangai baik sesuai dengan ajaran Al-Quran, menjalani semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mereka mengikhlaskan diri kepada Allah, yaitu memohon pertolongannya hanya kepadanya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Apabila mereka melakukan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Allah berjanji akan memasukkan mereka ke dalam barisan orang mukmin di hari kiamat kelak nanti. Karena mereka telah beriman dan beramal seperti orang-orang mukmin,
Bahkan mereka itu akan diberi pahala seperti pahala yang diterima oleh orang-orang mukmin. Jadi itulah kandungan surat An-Nisa ayat 146, di mana kita diperintahkan oleh Allah setelah melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa, melakukan banyak pelanggaran dalam hidup ini, kita diharuskan bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, menyesali perbuatan kita untuk dapat kembali kepadanya di akhirat kelak nanti, disejajarkan dengan orang-orang mukmin yang sudah pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, surga Firdaus insyaallah biidznillah. Baik, itulah anak-anakku kelas 7 yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.